Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Syantan Bunga, NIM 1421016 dari Blok 1, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan mengerjakan video tutorial mengenai cara satu, yaitu registrasi dan digitasi. Nah, eh, jika kita membuka aplikasi kemudian muncul langsung seperti ini, pertama-tama kita bisa klik blank map-nya, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah itu, yang pertama bisa kita lakukan adalah customize. Customize, kemudian kita ke customize mode. Nah, di customize mode ini kita akan menceklis beberapa kolom, yaitu seperti 3D analysis, draw, edit vertex, editor, kemudian georeferencing, layout, main menu, standar, dan tools. Sudah seperti ini, kemudian kita close. Nah, jika sudah lagi, kita ke customize lagi, extension, dan menceklis semua kolom yang ada di sini. Jika sudah, kemudian kita close lagi. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita ke properties, kemudian kita ke projected coordinate system, setelah itu kita ke UTM, setelah itu kita ke WGS 1984, kemudian karena petanya kita karena di bagian selatan, kita ke Southern, kita klik, kemudian karena petanya di daerah Jawa Tengah Magelang, yaitu sesuai dengan aturan telah ditetapkan, kita akan mengklik 49S. Jika sudah kita apply, kemudian kita OK. Nah, jika sudah seperti itu, kemudian kita memasukkan file petanya. Kita klik layers lagi, kemudian add data, dan di sini ada filenya. Eh, Yaitu kita langsung klik, batas administrasi Magelang, kita add, kemudian kita OK. Setelah itu, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung uh, memplot, yaitu add control points-nya. Nah, untuk add control points-nya ini kita pilih pada 2 titik. Yang pertama itu pojok kiri atas. Pojok kiri atas ini tinggal kita zoom untuk mendekatkan dan menyesuaikan. Kita usahakan titiknya sama dan akurat. Dan kita klik dan kita tarik sedikit dan klik kanan dan input X dan Y. Nah, untuk di sini kita sesuaikan dengan angka X dan Y-nya. Kemudian begitu juga dengan Y-nya. Dan kita OK. Nah, jika petanya hilang seperti ini, tinggal kita klik kanan pada peta administrasi dan zoom to layer. Nah, ini sudah kelihatan yang titik satunya. Kemudian yang titik keduanya, itu bisa kita lakukan uh, cara yang sama. Kita tinggal zoom, kemudian kita sesuaikan titiknya, kita klik, dan kita klik kanan, input X dan Y, kita masukkan lagi. Kemudian Y-nya juga kita masukkan. Kemudian kita OK. Nah, sekali lagi kita klik kanan pada peta administrasi dan zoom to layer. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada titik 1 dan titik 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke georeferencing, kemudian update georeferencing. Nah, ada ini sudah, untuk memastikannya berarti pada tahap ini tahap registrasinya sudah selesai. Nah, kemudian kita ke tahap kedua, yaitu tahap digitasi. Nah, untuk tahap digitasinya ini, kita pertama-tama yaitu kita ke menu katalog. Kita ke menu katalog. Di sini bisa kita lihat, kita klik kanan pada folder folder kita, kemudian ada option new. Setelah itu kita ke shapefile. Di shapefile ini kita bisa menamai, karena pada tahap ini kita akan memasukkan batas administrasi, maka di sini namanya kita ganti jadi batas administrasi. Kemudian fitur type-nya ini jangan lupa kita ganti, karena di sini kita akan pakai polygon, maka kita ganti pada polygon. Juga untuk UTM-nya juga kita sesuaikan sesuai dengan tadi, itu 49S. Dan kita OK, settle OK. Nah, jika sudah seperti ini,
kita bisa klik kanan pada batas administrasi, kemudian di edit features, di start editing. Kemudian kita akan muncul create features di bagian kanan. Kita bisa klik dan di sini di bagian bawahnya ada construction tools. Kita pilih polygon dan sudah bisa kita mulai. Karena di sini itu akan memilih 3 daerah. Saya akan memilih daerah Kajoran, Tempuran, dan Salaman. Bisa kita langsung sesuaikan saja. Sini pertama kita klik seperti biasa, klik satu-satu daerah yang akan dimasukkan. Kemudian untuk melepaskannya, jika sudah kita bisa klik 2 kali. Nah, jika sudah seperti ini tuh, untuk melihat daerah yang di plotting tadi, bisa kita klik pada kotak ini, kotak berwarna ini, kemudian kita di fill color-nya, kita pilih no color. Sudah seperti itu, kemudian kita oke. Nah, jika sudah, eh, setelah ini kita akan membagi daerah-daerah, 3 daerah ini masing-masing terpisah, yaitu Kajoran, Tempuran, dan Salaman. Nah, untuk itu bisa kita klik, sebelumnya kita klik pada editor, klik panah ini, kemudian kita pilih Cut Polygon Tools. Nah, pada Cut Polygon Tools ini kita bisa membatasi daerah-daerah ini sesuai dengan batas administrasinya. Caranya sama seperti tadi, kita klik saja seperti biasa, satu per satu. Kemudian hal yang sama dilakukan pada batas lainnya. Kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita untuk merapikan, di sini mungkin ada daerah-daerah yang tidak rapi seperti ini. Nah, caranya itu kita bisa eh, ke reshape feature tools. Nah, kita klik ini, kemudian kita, kita sesuaikan saja. Kita sesuaikan saja dari sini, kita tarik. Nah, ini udah berubah ya, sudah berubah menjadi lebih rapi. Kemudian setelah itu, jika sudah seperti ini, berarti ini untuk batas administrasinya sendiri sudah selesai dan sudah baik. Kemudian kita ke editor untuk di stop editing. Kemudian kita save. Nah, sudah untuk batas administrasinya sudah selesai. Kemudian untuk yang kedua itu kita bisa lakukan, yaitu adalah memberikan tanda jalan. Di sini caranya sama seperti batas administrasi tadi. Kita ke menu katalog. Jika sudah ke menu katalog, kita klik kanan pada folder ini, kemudian kita new, kemudian kita shapefile, kemudian kita ganti namanya menjadi, kita sesuaikan saja. Kemudian fitur tab-nya kita ubah jadi polyline. Kemudian UTM-nya jangan lupa disesuaikan 49S, kemudian oke. Dan oke, setelah itu jika di sini sudah ada di layer sudah ada tulisan Jalan Magelang, kita klik kanan, kemudian edit features dan start editing. Kemudian di create features kita pilih lagi Jalan Magelang, kita pilih line. Nah, sini kita bisa memilih jalan-jalan yang kita ingin pilih, kita ingin plot. Untuk saya sendiri di sini pertama
akan memilih jalan ini. Sudah selesai, kemudian kita jalan keduanya saya akan memilih jalan ini. Kemudian untuk jalan yang ketiga itu saya akan memilih yang di daerah sini. Nah, sudah seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk memperjelasnya kita mengklik pada simbol jalan ini. Kemudian warnanya kita ganti sudah warna jalan yaitu warna merah dan ketebalannya kita tingkatkan untuk lebih jelas. Yaitu kita masukkan nilai 2. Oke. Berarti ini sudah dan jangan lupa kita ke menu editor, kita ke stop editing, kemudian di save. Nah, berarti jalan sudah masuk ini 1, 2, dan 3. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan menambahkan simbol sungai. Kita sama seperti tadi, klik kanan, new shapefile. Kemudian kita namakan lagi. Kemudian fitur type-nya digubah jadi polyline. Kita edit di sini 49S. Kita oke dan oke. Nah, jika sudah di sini, kita langsung klik kanan pada Sungai Magelang. Kita edit feature, start editing. Di sini di create feature kita pilih Sungai Magelang. Kita masukkan construction tools-nya line. Nah, kemudian kita bisa mulai untuk memplot. Untuk yang untuk sungai yang akan saya pilih yaitu pertama ini, kemudian yang kedua itu ini, kemudian yang ketiga saya akan memasukkan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik lagi pada simbol sungainya. Karena sungai warna biru, kita akan memasukkan warna biru. Ketebalannya juga dinaikkan menjadi 2, kemudian oke. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita ke menu editor, kita stop editing, dan kita save. Jika sudah, kemudian kita ke yang berikutnya, yaitu untuk memplot titik. Kita ke katalog, kemudian kita klik kanan lagi sama seperti tadi. Kita new, kita kemudian klik shapefile, kemudian kita ganti menjadi kita namakan dulu. Kemudian fitur type-nya sudah sesuai untuk poin, kemudian jangan lupa edit lagi 49S, kemudian oke, kemudian oke. Nah, kemudian di layers lagi ini kita klik kanan, kita edit features, kita start editing, kemudian di create features kita klik titik Magelang, kita klik construction tools yang menjadi poin. Sudah, kemudian kita titik di daerah Kajoran, yaitu ada di sini, kemudian di daerah Tempuran di sini, kemudian di daerah Salaman di sini. Nah, jika sudah seperti ini, untuk memperjelasnya lagi, kita bisa klik simbol titiknya. Kita bisa cari yang bisa memperjelas. Saya memilih ini, kemudian kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, untuk lebih optimalnya lagi, kita editor, kemudian kita stop editing, kemudian kita save. Nah, ini sudah. Kemudian untuk itu kita ke batas administrasi untuk mengoptimalkan kita ke zoom to layer melihat hasil tadi secara keseluruhan. Di sini sudah ada 3 jalan, 1, 2, 3, bahkan ada 4. Kemudian di sini ada titik, maaf maksud saya jalannya ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian ada sungai 1, 2, dan 3. Kemudian titiknya juga ada 1 dan 3. Dan batas administrasinya juga ada 1, 2, dan 3. Nah, jika sudah seperti ini, untuk melihat hasil yang kita kerjakan tadi itu, hasil akhirnya itu kita bisa men-unchecklist di batas administrasi ini. Kita unchecklist, nah hasil seperti ini bisa kita zoom
in ataupun zoom out. Nah, udah seperti ini hasil